Hai hai hai, jumpa lagi di dapur keluarga Arifin bersama ratunya keluarga Arifin tentu saja. Di sini aku mau bikin takoyaki ekonomis. Ini ada 200 gram tepung terigu serbaguna yang aku pakai. Tadi aku beli di warung by the way. Satu perapat itu Rp2.000. Lalu aku akan pakai maizena sebanyak 1 sendok makan. Kemudian di sini juga ada baking powder yang akan aku pakai sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aku juga memakai air mineral ini aku pakai 550 ml saja. Lalu di sini ada gula pasir setengah sendok teh, kemudian garam setengah sendok teh, lada putih bubuk setengah sendok teh, dan kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Aku pakai merek Royco by the way. Lalu ini adalah telur 1 butir. Aku hanya pakai 1 butir ya, karena takoyaki kita ini takoyaki yang ekonomis. Untuk isiannya sendiri, di sini aku hanya akan menggunakan potongan sosis, potongan daun bawang, dan juga ini adalah potongan bakso. Yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah kalian masukin aja semua ke dalam tepung terigunya. Lalu kemudian tepung maizena juga masuk sebanyak 1 sendok makan. Jadi di sini tepung maizena ini aku pakai agar takoyaki ekonomis kita ini nanti di luarnya itu teksturnya crispy, tapi di dalamnya lembut gitu ya teman-teman. Lalu diaduk sampai rata dulu semua tepung dan bumbu tadi. Kemudian setelah rata, telurnya masuk. Telurnya ini karena ini ekonomis jadi aku cuma pakai 1 butir, tapi kalau kalian mau tambahin jadi 2 juga boleh sih teman-teman. Ini diaduk dulu sampai rata, kemudian air menyusul setengah bagian dulu ya airnya. Setelah adonan cukup rata diaduk, lalu kemudian baru kita masukkan baking powder 1 sendok teh. Aduk kembali. Untuk membuat adonan kita menjadi halus, kita harus menyaringnya ya teman-teman. Ini agar gumpalan-gumpalan tepung yang ada di dalam adonan ini menjadi terurai, jadi nanti adonan kita akan halus. Setelahnya kita bisa simpan adonan ini di dalam kulkas selama 30 menit sebelum mencetaknya. Nah, setelah 30 menit di dalam kulkas, adonan ini akan aku masukkan ke dalam wadah yang ada corongnya seperti ini. Ini gunanya untuk memudahkan kita memasukkannya ke dalam cetakan. Yuk, saatnya menggoreng. Jadi ini tuh cetakannya tadi udah aku panasin pakai api besar. Nah, setelah cetakannya panas, apinya kemudian aku turunin jadi api sedang. Lalu aku tambahin minyak. Karena tadi penggorengannya udah panas, jadi minyaknya juga cepet panas. Setelah itu aku masukin adonannya hanya di bagian tengah cetakan ya teman-teman. Jadi kenapa aku hanya menggunakan bagian tengah cetakan ini? Ini tuh alasannya agar aku tuh tidak keteteran teman-teman. Jadi ini aku pakai yang di tengahnya dulu, aku isi adonan, dikasih isian. Kalau nanti sudah bisa dibalik, baru nanti akan aku pindahkan ke area pinggir-pinggir cetakannya ini. Oh iya, untuk isiannya sendiri ini terserah kalian ya teman-teman, mau isi seberapa banyak disesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, ini aku menggunakan sumpit kayu sebagai alat bantu agar aku mudah untuk membalik-balik takoyaki ini ya. Jadi kalian perhatikan, ini aku sudah bisa mulai membalik. Aku hanya akan membaliknya setengah bagian ya teman-teman. Jadi ini setengah bagian dulu yang harus dibalik, jangan langsung semuanya. Karena kalau sekaligus dibalik semuanya, biasanya nanti takoyakinya itu di dalamnya akan kosong. Nah, ini kalau sudah seperti ini, aku akan tambahkan sedikit-sedikit lagi adonannya agar penuh lagi.
Setelahnya baru aku balik, jadi agar adonan yang cairnya itu di bawah dan yang sudah memadat itu berada di atas. Ini biar nggak bolong takoyakinya. Jadi kalau takoyakinya nanti nggak bolong, dia walaupun dalam keadaan dingin itu tetap bulat teman-teman, nggak cepat kempes gitu. Beda kalau misalkan takoyakinya bolong atau di dalamnya kosong, biasanya dia akan cepat kempes saat dingin gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini yang di area pinggir-pinggir ini ada yang berantakan begini. Jangan khawatir karena ini bisa kita rapikan, masuk ke dalam sini, dimasukkan saja ke dalam takoyakinya, bisa kalian lihat. Lalu nanti kita putar. Kalau bentuknya masih belum bulat sempurna, bisa kalian tambahin lagi adonannya sedikit-sedikit untuk menambal gitulah ya istilahnya. Setelah itu kalian balik-balik lagi. Jangan lupa rajin-rajin dibalik ya teman-teman, biar matangnya tuh rata gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini udah bisa kita pindahin ke area cetakan yang ada di pinggir. Kalian bisa lihat, jadi minyak yang ada di pinggir itu, yang dicetakan yang pinggir itu udah panas banget. Ini kita pindahin ke situ. Nah gunanya si minyak panas ini nanti dia akan membuat takoyaki kita ini teksturnya garing di luar dan lembut di dalam. Nah sekarang kita tambahin minyak lagi yang di tengah, lalu ulangi proses yang sama ya teman-teman kayak tadi. Dari tengah dulu adonannya, oke? Dadah, lihat deh, ini takoyakinya nih udah full satu cetakan penuh. Dan kalian bisa lihat ini sedang aku balik-balik terus biar nggak gosong dan matangnya merata. Ini bagian yang pertama tadi ya teman-teman, kalian bisa lihat nih, ini udah coklat, warnanya bagus. Ini berarti udah matang, udah sesuai dengan yang aku mau. Jadi ini mau aku angkat satu persatu, lalu akan aku sajikan bareng sama mayonnaise dan saus sambal. Hai. Hai. Udah siap untuk takoyaki yang kesekian kali? Siap. Silakan. Jangan lupa berdoa ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Coba dulu. Mari makan. Coba Mas. Masih panas nggak Mas? Masih panas. Pelan-pelan. Tip dulu boleh. Ini Dede ambilin. Emang takoyaki itu paling enak dimakan masih anget gitu sih. Rasanya gimana Mas? Panasan. Tisu. Enak gak Mas? Guys, Enak? kalian wajib coba guys. Siap. Bayi. Oke, gitu. Oke. Oke. Top. Nah, makan bayi. Oh, bisa. Oh iya, takoyaki ekonomis dengan satu butir telur ini juga bisa juga loh buat ide usaha teman-teman. Jadi kayaknya kalau misalkan kalian jual satu butir 1.000 rupiah aja, kalian masih bisa dapat untung kok dari sini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.